Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini terutama di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini sebenarnya sepi sentimen Pak Rio. Bursa Amerika juga tutup, ada peringatan nasional di sana, kemudian juga dari sisi data ekonomi juga tidak banyak yang keluar. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini berbalik arah menguat signifikan, bahkan tadi secara intraday sempat ke 7.300-an? Iya, jadi pada dasarnya ini lagi, kalau bisa dibilang ini hari-hari di mana mereka, para pelaku pasar melihat keseimbangan yang baru ya. Setelah kemarin kita libur, bursa Amerika kan turun lumayan. Minggu ini kita dibuka koreksi juga yang agak kurang menyenangkan ya, karena koreksi hampir mencapai 7.100-an dan kelihatan dari pasar sendiri menilai saham-saham yang sudah turun agak banyak tapi sebenarnya nggak ada masalah-masalah berarti gitu, mereka mulai melakukan pembelian kembali. Jadi harusnya ini akan jadi hal yang positif bagi market. Pada dasarnya IHSG kita masih seperti di sesi kita yang sebelumnya bulan lalu Pak, bahwa IHSG kita masih tetap dalam fase sideways. Jadi sideways di mana batas bawah ada di 7.050, batas atas ada di 7.350. Jadi pada dasarnya mungkin dalam sampai pertengahan bulan ke depan kita masih expect pergerakan IHSG di dalam range 7.050 sampai 7.350 Pak David. Baik, rotasi pergerakan sektoral di sepanjang perdagangan hari ini juga cukup menarik Pak Rio di tengah minim sentimen. Tampaknya para pelaku pasar lebih mengarah kepada saham-saham terutama dari sektor barang baku. Beberapa harga komoditasnya juga masih bergerak di level atas dan juga beberapa emiten akan melakukan RUPST dalam waktu dekat ini Pak Rio. Bagaimana Anda melihat peralihan dari para pelaku pasar terutama di tengah minimnya sentimen di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, betul Pak. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan IHSG dalam beberapa waktu terakhir kan memang di drive oleh grup Barito ya, salah satunya ya Barito di sana. Memang kemarin ada sempat pergerakan yang cukup tinggi di saham Aman Mineral, tapi pada dasarnya grup dari Barito. Jadi memang selalu market cycle itu selalu ada. Setelah harga saham udah naik cukup tinggi, mereka merealisasikan profit dan mencari saham yang ketinggalan, yang belum naik. Jadi kita bisa lihat kayak blue chip lumayan naik. Beberapa saham-saham teknologi juga mulai bergerak naik, saham-saham berbasis bahan baku seperti MDKA, Adaro, ADMR juga bergerak naik. Jadi memang karena mereka ketinggalan, sekarang lagi cycle-nya beralih ke mereka gitu Pak. Pada dasarnya seperti itu. Dari barang baku ada Aman Mineral Pak, hari ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Kapitalisasinya juga sudah masuk ke 5 besar. Intraday hari ini di 15.000, new all time high-nya untuk Aman. Namun penguatannya lebih ke arah terbatas, tampaknya para investor sudah mulai merealisasikan sebagian profit mereka setelah menyentuh level tertinggi tersebut. Analisis dan rekomendasinya untuk Aman. Ya, jadi melihat saham dengan market cap yang besar biasanya sangat sulit untuk bisa bergerak naik tajam dalam 2-3 hari secara berturut-turut. Kalau kita compare dengan saham-saham kecil pasti bisa. Jadi pada dasarnya Aman Mineral kita bisa melihat sudah mengalami overshoot, kenaikan sudah relatif sudah exhausted. Jadi kita expect akan terjadi konsolidasi dulu dalam beberapa waktu ke depan Pak. Tapi memang karena kenaikan yang sangat tajam, kita belum bisa menemukan level support dan resisten dalam jangka pendek yang cukup dekat dengan level sekarang. Karena kalau secara teknikal kita bisa melihat sebenarnya support yang paling kuat yang terdekat di Aman adalah level gap yang terbentuk di hari kemarin 27 Mei, itu kurang lebih gapnya di kisaran 10.900-an. Dari profil risiko Pak Rio, kemudian juga valuasinya sudah sangat premium ini? Ya, jadi kalau melihat dari concern dari valuation juga, jadi pada dasarnya yang punya lebih baik untuk profit taking, tapi kalau yang baru mau beli pertama kali, apalagi yang pertama kali, mendingan tunggu dulu ada konsolidasi dan rasanya mencari sektor lain yang harganya belum banyak naik juga akan lebih menarik Pak. Baik, selain dari Aman Mineral, dari barang baku, hari ini MDKA juga mengalami lompatan yang cukup signifikan, Pak Rio. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu.
Tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Rio. Mohon saran, apakah saat ini sudah boleh entry MDKA? Analisis Anda, ada peluang profit taking tidak dalam jangka pendek untuk MDKA, Pak Rio? Ya, jadi kalau untuk beli rasanya agak riskan karena MDK ada resisten cukup kuat di 2.930 sampai 2.950. Jadi sebenarnya ini lebih ke area sell on strength. Tapi akan menarik untuk dibeli jika MDK bisa bertahan di atas 2950. Jadi harus breakout dulu dan bertahan di atas 2950. Di sanalah momen untuk melakukan pembelian, khususnya kalau untuk pembelian pertama kali. Jadi untuk sekarang lebih ke sell on strength, Pak David. Baik. Dari sektor barang baku kita beralih ke kontributor lainnya, terutama dari perbankan Big Cap, Pak Rio. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini, di mana kecenderungan dalam beberapa waktu terakhir BBRI tampaknya para investor memposisikan hanya untuk trading saja sepertinya? Ya, pada dasarnya perbankan Big Cap pada dasarnya masih minim sentimen ya Pak, masih minim sentimen. Lalu juga secara data ekonomi Indonesia nggak yang fantastis amat, jadi pada dasarnya mungkin mereka lebih mencari yang lebih hot istilahnya, yang misalnya bahan baku komoditasnya lagi tinggi, atau misalnya ada sentimen di teknologi seperti mengikuti Nasdaq, misalnya seperti itu, kelihatannya market lebih selektif mencari saham-saham di industri tertentu, pada dasar seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat untuk saham Big Cap, strategi lebih ke wait and see Pak, sementara seperti itu. Belum ada yang direkomendasikan begitu Pak, dengan memanfaatkan kenaikan dan koreksi yang terjadi untuk perbankan Big Cap, atau justru profil resikonya masih cukup tinggi sampai sejauh ini? Ya, jadi pada dasarnya masih downtrend. Mungkin yang tidak begitu downtrend mungkin lebih ke BCA, tapi itu pun kita melihat untuk BCA sendiri pembelian lebih diarahkan untuk nunggu dulu Pak. Jadi kayak BCA misalnya mungkin menunggu di level 9.050, 9.075 akan lebih baik daripada membeli di level sekarang. Karena memang terlihat bahwa flow-nya itu belum positif untuk masuk ke saham-saham tersebut. Baik, BBCA hari ini ditutup flat pemirsa di 9.300. Tadi entry level yang direkomendasikan adalah di 9.050 hingga ke 9.075. Dan secara keseluruhan, perbankan Big Cap lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Masih dalam tren turun begitu Pak Rio ya? Iya, masih tren turun. Baik, tapi kalau untuk jangka panjang di hold saja Pak? Jangka panjang hold, malah kalau bisa dollar cost averaging. Selama bisnisnya bagus, harga turun adalah kesempatan untuk beli lebih banyak. Baik, rekomendasi dan juga update dari beberapa perbankan Big Cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel yang hari ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan indeks harga saham gabungan.